Sahabat penggerak, guru adalah sosok pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Ketika seorang guru mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi pada murid-muridnya di sekolah, maka dia harus bertindak sebagai pamong yang memberi tuntunan serta arahan agar kelak murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Filosofi Patra Priloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. Kita sudah mengenal prinsip Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ing ngarso sung tuludo, kedua, ing madya mangunkarso, dan yang ketiga, tutwuri handayani. Ketiga prinsip ini memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Maknanya adalah sebagai berikut. Ingarso sung tuludo artinya di depan mampu memberikan teladan. Maka guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Ing madya mangun karso artinya di tengah membangun kemauan. Maka guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang pada akhirnya mampu menciptakan kehendak atau motivasi yang kuat pada diri muridnya agar kelak mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat pada umumnya. Tutwuri handayani artinya dari belakang mendukung. Maka guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memiliki daya dukung yang tinggi terhadap kekuatan atau potensi murid-muridnya. Pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jika seorang guru mampu menjaga nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka dia akan menggunakan prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan murid dan disertai rasa tanggung jawab. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kepentingan murid akan terabaikan dan bisa memunculkan konflik yang melibatkan banyak pihak. Sesi coaching dengan pendamping dan pengambilan keputusan. Sesi coaching dengan pendamping sangat membantu saya untuk dapat memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan lebih efektif. Pembahasan kasus moral atau etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika pada hakikatnya kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada awalnya, para guru, termasuk saya pribadi, mengambil keputusan terhadap kasus yang berkaitan masalah moral atau etika berdasarkan intuisi, keyakinan, dan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam diri. Namun, seiring berjalannya waktu dan kesempatan untuk melakukan pengembangan diri, seorang guru pada akhirnya akan mampu mengambil keputusan yang efektif lewat pemanfaatan analisis studi kasus. Pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat berasal dari hasil analisis studi kasus yang berpedoman pada 4 paradigma dilema, 3 prinsip resolusi, dan 9 tahap pengujian. Jika guru mampu mengambil keputusan yang tepat, maka hal tersebut tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Beberapa kesulitan yang biasanya dihadapi seorang pendidik pada kasus dilema etika antara lain disebabkan oleh perbedaan bahkan kesenjangan pada paradigma berpikir, nilai dan budaya masyarakat setempat,
kemudian skala prioritas. Oleh sebab itu diperlukan kejelasan visi dan misi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dan harus ada kesadaran bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman serta mendorong para murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Keputusan yang tepat dari guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru harus menjadi teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan lewat keputusannya akan menghasilkan generasi terbaik penerus cita-cita bangsa Indonesia di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pamong memiliki kewajiban untuk menuntun murid-muridnya terutama pada budi pekertinya. Oleh karena itu, dalam proses menuntun para muridnya dibutuhkan nilai dan peran guru yang efektif, penerapan budaya positif yang konsisten, kompetensi sosial emosional yang matang, dan bersinergi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengoptimalkan potensi murid. Keberhasilan guru dalam melaksanakan kewajibannya tersebut akan berimbas pada kualitas pengambilan keputusan yang diambilnya kelak sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.